Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kembali lagi bersama Ibu. Sekarang kita akan melanjutkan materi selanjutnya ya, masih dalam hukum Newton. Oh iya, apa kabar kalian? Mudah-mudahan kalian di sana bersama keluarga selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia. Jangan lupa, hari ini tetap bersyukur dan selalu tersenyum. Oke, kalau minggu kemarin kita belajar tentang hukum Newton, tegangan tali ya, yang ada tegangan talinya. Kali ini kita akan mengaplikasikan konsep hukum Newton pada bidang miring. Oke, namun sebelumnya kita berdoa dulu biar pembelajaran ini bisa berkah, kaliannya paham. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Oke? Misalkan ada sebuah balok 8 kg berada di atas bidang miring kasar dengan sudut 37 derajat. Berapa besar percepatan balok tersebut jika koefisien gesekannya adalah 0,3? Nah, ini sudut 37 derajat ini terhadap horizontal ya? Ya. Nah, besar percepatan balok tersebut dapat kita cari dengan menggunakan persamaan hukum 2 Newton. Namun, seperti biasa kalau ada soal seperti ini, khususnya hukum Newton, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menggambarkan terlebih dahulu gaya-gaya yang bekerja. Oke, nah kita gambarkan dulu bidang miringnya ya. Ada sebuah bidang miring ya, dengan sudut 37 derajat terhadap horizontal. Oke. Nah, lintasan bidang miring itu biar gampang kita jadikan sebagai sumbu X ya. Ya, sumbu X dan sumbu Y-nya yang tegak lurus bidang miring tersebut. Berarti ya itu digambar sudah ada gaya normal ya. Ya, gaya normal itu dia berarti ada di sumbu Y positif, oke. Yang ke bawahnya tuh, yang sebaliknya itu ke bawah arahnya lurus dengan normal itu sumbu Y negatif. Ya, gaya berat itu arahnya ke bawah ya, lurus ke bawah ke pusat bumi W, itu ada lambang W. Nah, yang searah bidang miringnya kenapa W sin theta? Oke anak-anak, sudut 37 derajat di sini akan sama dengan sudut antara W dan W cos theta ya. Kalau kita uraikan, maka yang berat ini gaya beratnya kan di sumbu antara sumbu X negatif dan sumbu Y negatif ya. Kita uraikan ya. Yang ke bawahnya itu yang berlawanan dengan normal itu W cos theta. Kenapa? Karena diapit sudutnya ya, bisa kalian lihat. Dan yang searah dengan bidang miringnya itu adalah W sin theta karena tidak diapit. Gaya gesek itu arahnya berlawanan dengan W sin theta-nya dengan arah gerak bendanya ya. Oke, benda ini bergerak ke bawah dipengaruhi oleh gaya berat. Kalau misalkan nanti ada gaya lain yang bekerja, misalkan ditarik oleh orang dengan gaya tarik sebesar berapa, berarti nanti ada gaya lagi, gambarkan lagi karena di sini hanya ada gaya berat ya dan gaya gesek, berarti nanti gaya yang akan kita uraikan di hukum Newtonnya adalah W sin theta dan gaya gesek. Oke, diketahuinya bisa kalian lihat ya. Masanya 8 kilo, sudut kemiringan atau tetanya 37 derajat, koefisien gesekannya itu 0,3 dan percepatan gravitasi kalau nggak diketahui berarti kalau nggak diketahui berarti percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat.
Oke, nah sekarang kalau kita sudah gambarkan gaya-gayanya, berarti kita langsung mencari percepatannya menggunakan persamaan hukum kedua Newton. Ya, masih ingat kan? Iya, persamaan hukum 2 Newton adalah sigma F sama dengan M kali A. Ya, sigma F-nya yang berada di lintasan jalur pergerakan benda ya. Di sini berarti dia sumbu X-nya yang bidang miring itu. Oke? Berarti kita sigma F-nya itu sigma F di sumbu X ya, atau sigma F juga nggak apa-apa kalau sudah paham. Sigma F sama dengan M kali A. F-nya mana aja? F-nya ada W sin theta dan FK. Oke, W sin theta-nya positif, FK-nya negatif. Berarti kita tulis W sin theta min FK sama dengan M kali A. Oke, W sin theta-nya sudah bisa kita cari langsung ya, karena beratnya ada, massa kali percepatan gravitasi. Sin theta-nya tinggal masukin, massanya juga ada, percepatannya yang mau kita cari. Nah, ini FK-nya, gaya geseknya belum ada. Berarti kita terlebih dahulu harus mencari gaya geseknya dulu ya. Gaya geseknya gaya gesek apa coba? Kinetis atau statis? Iya, gaya gesek kinetis karena bendanya bergerak ya. Maka sekarang kita akan mencari gaya gesek kinetisnya terlebih dahulu. Masih ingat rumusnya? Gaya gesek kinetis atau FK sama dengan mu K kali normal. Ya. Mu K-nya ada nggak? Ada tadi 0,3. Normalnya ada nggak? Nggak ada, tapi normalnya bisa kita cari ya. Itu normalnya itu berada di sumbu Y positif ya. Nah, kita mencari normalnya sama seperti soal sebelumnya menggunakan hukum pertama Newton. Sigma F di sumbu Y sama dengan 0. Oke, normal kan di atas ya, sumbu Y positif. Yang W cos theta yang kebalikannya dia ada di sumbu Y negatif. Maka dapat kita tulis normal min W cos theta sama dengan 0. Ya, normal sama dengan W cos theta. Ya, normal sama dengan W itu massa kali percepatan gravitasi. Ya, kali cos theta. Cos theta, tetanya berapa? 37 derajat. Maka M-nya masukkan 8 kg, percepatan gravitasinya 10. Cos 37 derajat itu 0,8. Maka ya, nolnya bisa kita coret. 8 kali 8, 64 Newton. Oke. Nah, kalau udah ketemu gaya normalnya, kita sekarang mencari gaya gesek, masukin FK sama dengan mu K kali normal. Maka 0,3 kali 64 sama dengan hasilnya 19,2 Newton. Oke. Nah, anak-anak, kalau misalkan gaya gesek kinetisnya udah ketemu, sekarang kita kembali lagi ke persamaan hukum 2 Newton yang tadi untuk mencari percepatannya. Ya, tadi kan? Iya, tadi kan sigma F sama dengan M kali A. Ya, berarti G sin theta min FK sama dengan M kali A. G sin theta-nya kita uraikan. Bukan G sin theta maksudnya, W sin theta. Astagfirullah. W sin theta-nya kita uraikan, W itu berarti M kali G. M-nya berapa? Massanya 8 kg. Percepatan gravitasinya berapa? Iya, percepatan gravitasi 10. Berarti sin theta, sin 37 derajat itu 0,6. Oke. Nah, min FK. FK-nya kita masukkan. Tadi berapa FK-nya? 19,2 ya. Ya, sama dengan M-nya masukkan lagi 8. A-nya kita tulis karena yang mau kita carinya ya. Oke. Tadi 8 kali 10 80 kali 0,6 itu hasilnya. Ya, nolnya bisa kita coret, 8 kali 6 48 ya. 48 min 19,2 sama dengan 8A. Oke, 48 min 19,2 berapa? Iya, 28,8 ya. 28,8 sama dengan 8A.
Oke, yang 8 kali A, 8-nya pindah ruas ke kiri jadi pembagi, maka 28,8 dibagi 8 sama dengan A. Maka percepatannya adalah 3,6. Oke. Jadi sudah ketemu ya percepatannya. Percepatan balok tersebut menuruni bidang miring tersebut adalah 3,6 meter per sekon kuadrat. Oke. Mudah-mudahan kalian paham. Kalau tidak paham boleh nanya ke ibu ya lewat nomor WhatsApp. Nah, dan untuk mengasah pemahaman kalian seperti biasa, silahkan kerjakan soal yang telah ibu buat. Terima kasih anak-anak. Semoga pembelajaran kalian selalu menyenangkan. Selamat mengerjakan. Dan yang belum mengerjakan tugas-tugas sebelumnya, ibu tunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.